Nah, saya udah 3. Sekarang kita ngebahas regulasi set temper dulu nih ya. Betul, karena masih apa ya, maksudnya banyak yang main set temper tapi abu-abu. Maksudnya karena kita langsung nanya sama yang penemunya ya, teman-teman penemu utama ya, Kang Cetus. Pencetus lah ya, kita bilang. Kita kalau kita kasar-katanya nanya ke senior lah langsung. Betul. Nah, jadi sebenarnya kelas ini bisa dibilang tergolong baru ada sekitar 2 atau 3 tahun. 2-3 tahun ya. Sebenarnya dulu kalau kata Kang Senior udah ada waktu zaman di season itu masih ada track, cuma nggak laku set temper. Baru sekarang ini karena kan regulasinya itu untuk pemula ya. Nanti kita jelasin guys kenapa untuk pemula, karena tuh benar-benar plug and play, nggak boleh potong, nggak boleh apa-apapun gitu. Oke. Jadi sekarang kita akan ngebahas regulasi set temper. Kalau kalian penasaran, sebenarnya set temper tuh udah banyak ya ininya ya. Di web tuh udah banyak regulasinya ya. Apa sih bilangnya flyernya banyak. Tapi kalau secara kasar kata, secara gampangnya adalah FRP depan cuma boleh. Ya, maksudnya gini. Okay. Dengar dulu, sabar. Gue tahu lu pengen ngomong, tenang. Aus. Sebenarnya tuh paling gampang gini, FRP depan belakang 2, belakang 3, temper, pemberat, roller 6, stabilizer 2. Itu gampangnya. Betul. Dan yang paling terakhir, dinamo nggak boleh coak. Karena menghindari track becek ya. Iya, betul. Jadi kadang kita kalau ngebersihin dinamo, anak-anak kalau balap set temper tuh kayak gini ya, buka lagi, baru semprot. Kalau yang di STO kan banyak kan langsung semprot, langsung taruh, akhirnya becek. Sebenarnya kita nggak menyalahkan itu jadi becek atau enggak, cuman terkadang track becek itu nggak enak aja dilihat ya. Betul. Gitu aja. Terus mempengaruhi kan dengan apa namanya, kita pakai ban apa, ngaruh kan licin apa enggak, ngaruh banget. Nah, kita sekarang ngebahas dari FRP depan dulu ya. Nah, kalau kalian perhatiin nih, FRP depan tuh ada banyak macam-macam. Contoh paling gampang, kalau kayak AR-nya si Ibel ini, dia memakai 2 FRP. Oke, 2 FRP. Atas, bawah 2 FRP. Sedangkan kalau settingan mobil gua memakai pertama FRP, tapi bawahnya underguard. Nah, kalau S1-nya ini lebih unik lagi. Dia pakai sliding damper, tapi dirigit. Ini dirigit nih. Gua nggak tahu emang kenapa tujuannya. Gaya bos. Nah, tapi belakang jalan kok. Nah, cuma agak gua kerasin supaya nanti saya jelasin ya kenapa. Lanjut. Nah, kalau ditanya, wah berarti kok nggak FRP aja? Memang awalnya FRP, tapi kan sekarang banyak banget ya namanya dural aluminium, kayak seperti ini nih dural nih. Nah ini nih, cuma parts dural ini tergolong langka dan susah temukan. Kenapa FRP? Karena FRP itu adalah bahan yang paling gampang ditemukan dan harganya juga terjangkau. Yang ori pun terjangkau, yang KW apalagi. Nah, sekarang kalau kayak orang-orang dulu tuh banyak pakai FRP bawahnya itu untuk rem. Cuma semakin berkembangnya zaman, semakin banyaknya settingan keluar, chassis baru keluar, akhirnya banyak nih yang pakai front guard nih. Betul. Nah, kalau kayak gua ditanya, kenapa pakai front guard? Jawabannya gampang. Saya anak breakless. Kasih keras. Front guard itu kalau kita hitung dia lebih berat daripada FRP. Betul. Ya kan? Nah, karena saya makainya single shaft yang which mean dinamonya di belakang, jadi saya membutuhkan balance berat untuk di depan. Nah, jadi supaya lompatnya kayak cuy gitu loh, nggak begini gitu kan. Karena lompat yang begini-begini ini itu yang bikin Tamiya mental. Betul. Nah, itu untuk FRP. Jadi mau pakai FRP-nya sliding damper kayak gini. Kalau tanya ini hitungannya gimana? Ini hitungannya tetap 1 FRP. 1 FRP ya.
Karena sebenarnya hitungannya satu FRP dan satu underguard di bawah. Yes. Jadi dia nggak boleh ditumpuk guys. Nggak boleh ditumpuk atau nggak boleh taruh di atasnya jadi kayak apa? Jemuran nih. Oh, penahan lah. lebih Penahan, tepat ya. Penahan. Nah, oke, kita tadi udah ngebahas FRP depan ya. Sekarang kita ngebahas namanya FRP belakang. Nah, belakang ini nih kalau kalian perhatiin tuh banyak macamnya ya. Contoh paling gampang. Tapi Coba MA dulu deh. nah, MA-nya dia pakai yang buat brake. Oh. Nah, sedangkan kalau kayak saya, settingan saya lebih suka pakai yang stick untuk rem. Nah, kalau ditanya ada bedanya, ada fungsinya sama. Bedanya lebih ke mungkin kalau kayak stick kan dia lebih sedikit ya jaraknya ya, maksudnya kayak Iya. bandingin terus dia lebih dekat ke ban. Jadi Nah. kalau ngambil ancang-ancang lompatan lebih niscaya Ya. walaupun nggak tahu juga. tahu ya. Selalu ada faktor X Betul. dalam Tamiya. Ini juga dalam ini rumah. air. Kalau air tuh dia pakai bawaannya guys. Ini kebetulan yang satu set ya. Itu pakai bawaan air. Jadi dia sebenarnya bukan FRP ini ya, tapi ini kayak plastik apa? Kayak plastik. Plastik keras. Cuma ini boleh karena Tamiya yang ngeluarin guys. Jadi ini satu set saja Damper sebenarnya. Iya, jadi satu set per guys. Kalau lihat di Tokped tuh ini sekitar 350.000 satu set ya dapat. Pemberat, dapat FRP. Nah, itu guys. Jadi sebenarnya ini hitungannya sama kayak underguard yang tadi ya. Ya. Dan ini dihitung satu FRP ya. dan ini dihitung satu FRP. Bukan berarti kalau kalian pakai AR terus tiba-tiba bisa dibilang kayak oh ini kan bawaan gitu. Bisa nambah lagi. Nambah Ya, jadi 4. iya. Oh enggak boleh. Dan ini juga sama guys. Ini pun tadi mana underguard yang ini pun dihitungnya satu FRP. Ya betul. Jadi sebenarnya pilihan ya mau underguard atau mau FRP. Jadi nggak bisa lagi stuck underguard maunya FRP misalnya biar lebih tebal atau lebih ground clearance lebih rendah gitu. Karena FRP juga sebenarnya nggak boleh pemakaiannya ditumpuk dua jadi satu ya. Betul, nggak boleh Nah, ditumpuk ini jadi mau satu. ngelurusin. Banyak yang bilang nggak boleh tumpuk berarti nggak boleh timpa gitu. Sebenarnya kayak misalnya nih kayak ini kan kalau kalian lihat ditumpuk ya. Iya. Ini nih. Ditumpuk itu boleh aja, tapi ya maksudnya ini 3 nih, 1, 2, 3 ya udah gitu. 3 ini aja gitu, nggak pakai lebih. Iya, ditumpuk ini kenapa bisa ditumpuk guys? Karena ini hitungannya beda semua. Bawah itu rem, ada apa? Underguard. Iya, underguard buat gas selip di tembok. Sama tuh lagi buat nahan rollernya. Nah, kalau kalian lihat walaupun tumpuk 3, rollernya cuma satu doang guys. Tuh. Kelihatan ya. Jadi kenapa bisa ditumpuk? Karena memang fungsinya beda-beda. Terus rollernya itu cuma satu, FRP doang tumpuannya. Nah, itu makanya yang nggak boleh tumpuk itu kalau misalnya pakai FRP ini tumpuk 2 jadi 1 gitu. Iya, misalnya buat boleh. biar nahan rollernya misalnya lebih kuat. Karena kan kalau di kelas STO kan banyak tuh ya FRP tumpuk-tumpuk itu untuk lebih kuat. Nah, itu untuk FRP belakang. Pakai dudukan body TRF. Ya kan kalau ada yang nanya kayak gini nih. Wah, kok boleh bang? Ya, memang boleh. Karena Ya, pakai samping itu banyak menjadi curhatan dan juga momok untuk orang-orang sebenarnya. Paling penting nggak boleh bubut guys ya. Ya, Tak boleh bubut.